Selamat siang, Ci. Siang. Jadi kita ini mendapatkan tugas dari materi kuliah Introduction to Entrepreneurship. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu kita tanyakan mengenai bagaimana bisnis ini bisa berjalan ya. Mungkin dari beberapa sisi ya, jadi sehingga kita bisa mendapatkan informasi untuk gambaran bisnis kami ke depannya. Baik. Santai. Jadi kalau yang pertama yang kami pengen tahu ya, Ci. Jadi kalau mulai dari pertama, bagaimana Cici atau Koko bisa menemukan gairah serta motivasi sehingga bisa membangun bisnis ini tuh inspirasinya? Sebenarnya awal-awal sih gimana ya? Semua juga pasti awal buka bisnis pasti coba-coba lah ya, semua juga. Ya. Karena ini juga kan bukan cuma dari satu owner. Jadi dari beberapa owner. Dan ya bukan franchise. Jadi ini benar-benar baru, cuman dari ownernya banyak gitu kan. Ya. Nah, terus ya udah, karena misalnya ada 2 orang yang bisa masak, yang punya passionnya di masak, dan yang lainnya itu mendukung kan, sehingga terjadilah ini Wongki gitu. Ya udah, iseng-iseng aja awalnya. Ya udah kita coba-coba aja. Nah, tapi itu temanya emang pengen kopitiam. Kenapa kopitiam? Karena pengennya tuh kayak bisa nongkrong ngobrol gitu. Jadi kalau kopitiam tuh kayak gimana ya, tempat ngobrol nongkrong yang lama gitu, semacam itu sih. Ya udah, jadi kita juga di luar kemampuan kita, kalau ternyata bisnis itu bisa jalan gitu. Itu sih. Berarti mengenali peluang serta idenya itu tadi dari awal tuh sudah memikirkan gimana biar orang bisa nongkrong gitu ya, bisa ngobrol. Jadi kalau melihat peluangnya itu gimana? Melihat peluangnya ya gimana ya, mungkin kita pasarnya sih sebenarnya awalnya bukan ke anak muda ya. Kita milihnya kan kopitiam, jadi kan mikirnya kayak untuk ke yang udah cukup berumur lah ya. Kan kalau kita masih muda sih belum butuh banget yang ngobrol gimana banget gitu kan, mereka pasti nyarinya ke kafe gitu kan buat ngopi gini-gini. Nah, kita ngeliat peluangnya itu, ya itulah dari si orang tua itu. Ya sebenarnya berdasarnya tuh dari yang di Singapura kayak gitu kan, namanya kopitiam gitu kan. Kalau kalian di Singapura gimana itu kan pasti ngeh gitu kan kopitiam. Ya kita melihat peluangnya di situlah. Terus kan di sini juga dekat komplek. Jadi kan maksudnya kalau misalnya orang main nongkrong nih di mana, ya udah di sini nih yang om-omnya, tante-tantenya kayak gitu. Kalau Wongki Kopitiam ini tuh jenis model bisnisnya tuh gimana? Jenis model bisnisnya gimana? Maksudnya Maksudnya teh kayak franchise gitu ya? Iya. enggak, Maksudnya franchise atau perorangan atau gimana maksudnya? join. Tapi Joinan. bukan franchise, kita bener-bener baru berdiri gitu, baru buka. Baru berdiri Sendiri di gitu. Setrasari gitu? Iya. Iya, oke. Nah, kalau pesaing-pesaingnya tuh kira-kira siapa aja dan bagaimana Wongki Kopitiam ini tuh menginterpretasikan persaingannya tersebut? Kalau namanya saingan sih pasti ada aja. Terus kalau misalnya kita nggak terlalu gimana ya, yang penting sih kita nggak boleh takut sama saingan kita. Kita bolehlah belajar, misalnya saingan punya kelebihan apa, kekurangan apa. Cuma yang pasti kita yang harus tetap, nih gue tuh punya ini. Kita di Wongki tuh misalnya punya kelebihannya ini, ya kita harus pertahankan itu. Makin ningkat lagi. Jangan takut misalnya, karena yakin lah misalnya nih, kan aminnya nih si Wongki itu kan rame nih, pasti orang tuh banyak lah misalnya, oh iya bikin nih kopitiam lagi gitu kan. Cuma kayak tetap aja kan, maksudnya puji Tuhannya lagi tetap aja kita nggak sepi gitu kan. Ya itulah kita maksudnya kayak kita punya makanan yang enak, misalnya minuman yang enak, ya udah itu tetap harus dikembangin, menu harus nambah lagi, kualitas makanan, kualitas pelayanan, kualitas tempat, semuanya ya itu harus ditingkatin lagi, karena kita nggak bisa menghindari yang namanya saingan gitu. Paling dengan cara juga seperti kayak inovasi gitu ya? Iya Inovasi, benar. Ya. Ini udah berapa lama, Ci? Jalan 3 tahun. Oh, 3 tahun. Iya. 3 tahun. Oh, ya buat di
Wongki Kopitiam ini tuh jenis paten yang dimiliki tempat ini apa aja ya, Ci? Jenis apa? Paten? Paten. Ya. Paten gimana? Produknya Produknya. kayak patennya Sebenarnya nggak ada yang paten gimana banget ya, karena pasti ya orang juga ngikutin aja. Iya, enggak ada yang pasti lebih fokus gitu. ke kayak gimana gitu ya, Ci? Lebih ke sebenarnya mungkin banyak yang mikirnya tuh kayak Chinese food ya. Chinese food, ya. Tapi sebenarnya bukan Chinese food gitu. Kopitiam nggak bisa dijelasin ya sebenarnya, kita juga Iya. kalau misalnya nanya ini gimana ya, sebenarnya bukan Chinese food sih, beda gitu kalau sama Chinese food. Jadi ngejelasinnya pokoknya kita kopitiam gitu. Khas mana ini tuh? Khas yang kayak yang sana lah pokoknya, yang kayak Malaysia Malaysia gitu ya, yang gituan Singapura ya, yang Melayu gitu. Oh. Gitu. Tapi 80% Chinese food juga sih ya. Iya sebenarnya. Lebih ke Jadi- tempat nongkrongnya. Ya itu. Oke, jadi gimana tempat ini memandang pentingnya memiliki sebuah paten kayak kekayaan intelektual gitu? Gimana ya maksudnya? Kayak sejenis paten yang apa ya? Paten kekayaan intelektual. Bisa dijelasin? Jadi ya kalau berarti kalau tadi sih sebenarnya kan kayak patennya itu kan intelektual tuh, jadi ya kalau ini ditiru gitu sama yang lain nggak terlalu masalah gitu ya. It's okay sih ya, Oh, it's kayak okay. kita tahu ya, yang lain juga banyak lah, mungkin kalian tahu lah ya. Iya, Juga nggak iya. akan merek nggak akan nyebut merek lah ya, Kita kan mungkin jadi ya tahu lah ya, kalau udah di- aja sih. Soalnya kan kalau di kuliah kadang dijelasin itu tentang paten gitu. Ya ngerti nggak sih, maksudnya Iya. kayak ya mungkin orang nggak boleh pakai yang nama Iya, wongkinya, nama mungkin ya, mungkin iya, ya kalau nama- misalnya nama. konsepnya sih, kalau konsepnya gitu Konsepnya mah iya. ya Konsep Ya, yang ya udah. mirip-mirip ya lah mau gimana biasa. gitu Iya. kan, kita Konsep juga sama resep kayak gitu ya? resepsi kan punya kita ya, Ya, mereka ya, juga pribadi paling ya. Resep mah pribadi ya tuh. resep mah mereka juga mungkin cuma niru doang, misalnya oh iya si menu ini yuk kita bikin, cuma kan resepnya mah tetap punya Rahasia, Wongki iya, gitu. rahasia. Tetap ada sesuatu yang mungkin ya mereka nggak tahu gitu. Ya. Bikin spesialnya Iya. itu. Ya. Paham. Dan untuk yang terakhir, bagaimana Kopitiam ini memprediksi masa depan bisnis ini? Kalau Kalau kedepannya gitu. sebenarnya diprediksi ya kita juga nggak ada yang tahu ya, tiba-tiba kayak COVID gitu kan, Iya, ya kan. Cuma ya mungkin untuk saat ini food and beverage itu sedang berkembang gitu Oh, kan. Apalagi gitu. istilahnya makanan itu kan kebutuhan pokok setiap Iya. manusia ya. Iya, Jadi betul. ya mungkin untuk jangka panjang sih ya orang tetap harus butuh makan gitu kan. Kayak dan maksudnya kita pun ya itulah ada inovasinya Iya. ya take away gitu kan. Mungkin orang karena sekarang Covid pasti nggak mau Nggak kan, banyak takut gitu. gimana, ya udah kita tetap harus kayak inovasinya harus ikut yang kayak GoFood, Grab, Shopee Food yang kayak gitu sih paling. Udah. Ini begitu sampai sini aja, Ci. Ya, sekian dari kami. Boleh. Terima kasih. Terima kasih Ayo, banyak sih. sama-sama. Ya. Maaf merepotkan ya. Boleh nggak apa-apa. Maaf jadi ngambil waktu. Boleh nggak apa-apa, santai aja, santai. Thank you banget. Dari mana Binus? Binus. Oh, semester? Satu. Oh, Maba. baru. Sekali lagi boleh minta izin buat foto. Oh, boleh. Terima kasih, Ci. Ini nih, tutup Kamu dulu. di mana gitu? Recordingnya. Ini Unpar. Oh, Oh, udah. bentar. Videonya udah. Sama